Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi database. Sekarang kita masuk ke main materinya, yaitu WordPress deployment atau menginstal WordPress. Kenapa kita tadi harus menginstal web server dan juga database? Karena memang itu diperlukan dalam instalasi WordPress-nya. Karena WordPress ini adalah sebuah website ya. Jadi kita perlu menginstal web servernya. Dan juga untuk data-data si WordPress-nya ini juga harus disimpan di dalam database. Makanya tadi kita harus konfigurasi database-nya. Pertama nih, WordPress sebenarnya itu apa sih? Jadi WordPress adalah sebuah CMS atau Content Management System, di mana WordPress ini adalah open source dan juga paling populer yang biasa digunakan untuk membuat web jika teman-teman nggak ngoding di sini. Karena memang dari WordPress sendiri itu sudah disediakan untuk template-templatenya. Jadi tinggal kita install template-nya, terus kita ganti-ganti di situ, maka kita sudah berhasil untuk membuat web. Entah itu nanti portofolio dari si profil perusahaan, ataupun teman-teman buat e-commerce, itu pakai WordPress bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak punya skill coding di situ, masih bisa untuk membuat website ataupun aplikasi menggunakan WordPress ini. Oke, kita mulai ke lab deployment WordPress-nya. Nah, untuk menginstal WordPress, kita harus install dulu itu dari website WordPress-nya. Kita versi yang resminya saja di sini. WordPress. Mana ini WordPress? Nah, kita cek di sini. Nah, ini kita salin, copy, lalu kita masukkan ke server kita di sini. Sini widget. Nah, kita tunggu sebentar untuk instalasi si WordPress-nya. Nggak terlalu lama, sudah selesai di sini. Oke, lalu kita unzip. Cuman kita perlu install dulu karena kita nggak punya tools unzip-nya. Oke, tunggu sebentar sampai instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Kita unzip si WordPress-nya. Nah, kita sudah unzip di sini. Lalu kita move, kita pindah folder WordPress ini ke dalam var www dan kita di sini buat WordPress. Jadi kita customize nanti untuk data si var www-nya. Nanti kita harus setting kembali di settingan Apache-nya karena di sini kita sudah memindah. Oke, kita pindah. Kita cek dulu apakah ada var www WordPress. Oke, sudah terpindah di sini. Hal yang teman-teman perlu lakukan, yang pertama kita harus setting dulu untuk wp config-nya. Kita cp dulu wp config sample.php, ataupun sebenarnya tidak perlu juga tidak apa-apa, tapi kita biar lebih enak aja kita copy di sini wp config config.php di sini. Vim wp config.php. Nah, kita masukkan untuk database name-nya. Database name-nya tadi kita sudah buat yaitu db WordPress. Untuk username-nya yaitu Rafli dan password-nya adalah password. Sampai sini aja yang perlu kita setting. Lalu kita ganti untuk kepemilikannya dari si WordPress. Karena ketika kita menggunakan web server, kita harus setting untuk kepemilikannya menjadi www data. Karena jika tidak, maka kita tidak mempunyai izin untuk mengakses si folder WordPress-nya ini. Kita ganti dulu ch on di sini www data. Oke, kita sudah ganti. Lalu selanjutnya kita harus setting kembali untuk Apache-nya karena kita sedang customize di sini. Kita masuk ke etc apache 2 sheets available.
kita salin untuk konfigurasi defaultnya. Jadi wordpress.conf. Terus kita edit di sini. Oke, nah untuk dokumen rootnya yang awalnya ada di var www.html, kita pindah nih sekarang ke dalam WordPress di sini. Seperti ini. Nah, lalu kalau sudah, teman-teman harus aktifkan modul reward namanya. A2 endmode Oke, sudah. Lalu kita juga harus nge-decide si konfigurasi defaultnya agar nanti yang dijalankan si WordPress-nya dengan komen A2 decide 00 default. Oke, seperti ini. A2 set A2 end set WordPress seperti ini. Nah, lalu kita reload di sini. Dan juga kita restart untuk service Apache-nya. Restart. Switch enable. Oke, sudah ada di sini ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu kita perlu setting di etc php. Oh ya, kita harus install package-nya dulu nih. Saya lupa nih. Kita install package-nya. Apa aja yang perlu diinstal? Itu apt install php fpm php fpm 8.1. Tes dulu. php fpm 8.01. Oke, sebentar. Kita cek dulu untuk package-nya yang perlu apa saja di sini. Oke, ini adalah package-nya. Kita install di sini biar lebih cepat, jadi kita salin tempel saja. Kita tunggu. Dan juga secara default untuk si WordPress ini, dia untuk uploadnya, untuk downloadnya, terus untuk max execution ini filenya itu sangat sedikit. Bahkan untuk uploadnya itu maxnya itu hanya kalau nggak salah 2 MB. Jadi di sini kita harus setting untuk maxnya, kita harus tambahkan, karena jika tidak, nanti jika teman-teman punya template katakanlah 5 MB ataupun 10 MB itu tidak bisa digunakan di situ. Karena sangat sedikit. Jadi kita harus tambahkan dulu di situ. Oke, kita masuk ke cd php etc php. Kita harus edit di Apache 2 di sini ya. Apa aja? Yaitu uploadnya kita tambahkan menjadi 512. Untuk postnya juga kita tambahkan menjadi 256. Mark executionnya juga kita tambahkan input dan varsnya. Ini kita tambahkan di dalam 3 folder, Apache 2, CLI, dan juga FPM di sini. Oke, nah kalau sudah, kita restart dulu di sini. Restart PHP. Kayaknya tidak perlu di sini. Nah, selanjutnya adalah kita coba cek buat WordPress-nya. 172.23.12.90. Kurang. Oh ya, ini sudah. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita ingin menginstal sebuah WordPress. Yaitu kita disuruh untuk memilih sebuah bahasa ya.
Kita pilih bahasa Inggris saja karena jika kita menggunakan bahasa Indonesia terkadang ada beberapa terjemahan yang rancu yang malah tidak enak untuk dibaca di situ. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris saja di sini. Lalu selanjutnya adalah kita mengisi untuk site title-nya nih. Untuk title website kita itu apa? Contoh di sini adalah lms.idn. Lalu username-nya kita buat di sini Rafli dan passwordnya Rafli 123. Kalau di sini adalah keterangannya very weak, kita tinggal centang aja di sini. Nah, untuk emailnya di sini nggak usah valid sebenarnya, bisa. Yang penting diisi aja untuk emailnya. Kalau sudah install WordPress. Nah, ini sudah berhasil untuk menginstalnya. Kita sudah bisa langsung login di sini. Rafli 123. Oke, kita tunggu sebentar. Harusnya sudah bisa masuk ke dashboard si WordPress-nya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari WordPress. Oke, misalnya kita cek di sini 90. Nah, ini adalah tampilan awal dari website kita. Kalau misalnya teman-teman mungkin punya template, itu bisa di-upload di sini ataupun pengen install aja di sini, nggak perlu dari luar template-nya. Kita bisa tambahkan tema di sini. Coba kita cari ya untuk temanya di sini pakai tema apa nih? Pakai tema ini deh. Blocksky. Kita install. Kita tunggu sebentar di sini. Nah, sudah kita activate untuk temanya. Nah, di sini install dulu buat pluginnya dari si Blocksky ini. Kita tunggu sebentar untuk instalasinya. Oke, sudah nih, sudah jadi buat setnya. Kalau misal kita restart lagi, harusnya sudah ada nih sampel page-nya. Oh, ini adalah contoh-contohnya nih. Contoh kita mau import yang mana nih? Yang ini deh, yang gratis, yang konsultan. Coba kita import temanya. Kita next di sini. Kita next aja. Next, install. Kita tungguin untuk instalasi si datanya ini. Ataupun teman-teman mungkin pengen cari template, itu bisa di Evanto di sini. Ini ada banyak sekali template WordPress yang bisa teman-teman install. Cuman ini berbayar ya dia. Template WordPress. Nah, ini dia adalah template-template dari Evanto yang teman-teman bisa beli di sini sebenarnya, cuman berbayar, tapi bagus-bagus. Nah, kita cek apakah sudah. Nah, ini adalah contoh-contohnya nih. Teman-teman juga bisa untuk preview dulu di sini apakah dia memang bagus atau enggak. Nah, ini live preview. Nanti kalau memang ternyata template-nya cocok, tinggal salin. Nanti dari sini, kita cek nih. Nah, ini adalah tampilan website kita, tampilan website konsultan. Nah, ini kalau misal teman-teman punya sebuah perusahaan, ini sangat cocok. Ini ada servisnya, ada menu-menunya seperti apa. Kita sini, nah, servisnya, ada tentang about-nya di sini. Ada tentang newsnya, ada kontaknya di sini. Ini sudah jadi. Dan kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan IP public, itu sudah bisa diakses secara public karena di sini hanya private, hanya yang satu jaringan saja. Nah, ini untuk WordPress-nya sudah jadi teman-teman dan sudah ada websitenya. Mungkin itu saja untuk materi dari WordPress ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas what's next setelah course ini. Oke, see you next video.